kami milik-Mu. Dan kami percaya Engkau Bapa yang luar biasa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan biarlah boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Karena kami rindu satu hal, kami hanya rindu meninggikan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan khusus dari surga. Biar setiap firman yang kami sampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi firman ini boleh mengubahkan hidup kami, boleh memberi kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami semua lebih dari pemenang. Kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan saja boleh kami permuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sampai bertemu kembali di gelombang dan jalur yang sama. Apa kabar semua? Masih 50 orang. Di sini ada 2.000 orang. Apa kabar semua? Luar biasa, sebab kita punya Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, hari ini saya akan sampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu 3 penghalang berkat dan kemenangan dalam hidup kita. Langsung saja kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ke 9. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Mungkin bisa ditampilkan kembali yang ada orang sakitnya tadi, Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. Bukan waktu yang selamat datang Ibu Lena, Tante Lena, luar biasa. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Di sini nggak disebutkan dia apakah sakit apa, sakit kanker, sakit lumpuh dan lain sebagainya. Orang ini terbaring bukan karena lumpuh, tetapi berbeda dengan waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum. Ya, tidak disebutkan sakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu." Berarti orang ini sudah berusaha. Dia mungkin merangkak dan lain sebagainya. Dia bukan sakit karena lumpuh. Orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara yang luar biasa, ayat ini terakhir, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Luar biasa saudara. Bethesda adalah rumah kasih karunia. Bethesda artinya adalah rumah belas kasihan. Saudara bisa datang di gereja ini, bisa beribadah di gereja ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita sudah diselamatkan di atas kayu salib itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Setiap kali bangun pagi, saya mesti lihat suami saya, masih ada di samping saya, masih sehat. Saudara, kalau punya suami yang ngorok, ya, saudara harus bersyukur. Ya, suami saya ini kalau tidur, ya,
Bahasa roh katanya. Ngorok minta ampun saudara. Makanya kalau dia tidur duluan, saya yang minta ampun saudara. Nggak bisa tidur. Karena kayak ini loh saudara, tahu sepeda motor trail itu saudara. Ya, tapi saya bersyukur kalau dia ngorok berarti dia masih hidup. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kalau suami kita, istri kita, kita lihat bangun tidur, itu bersyukur, semua masih sehat, anak-anak masih sehat, itu anugerah Tuhan. Saudara jangan bilang, oh biasa bu, lihat suami masih ada. Oh untung sih hidup ya. Enggak ya. Saya pernah dengar cerita ya, gara-gara menguap angop saudara, uang 25 juta amblas saudara. Angop tidak bisa balik saudara, karena terlalu kenceng ya. Ini dokternya nanganin sampai heran, gimana ini caranya angop kok sampai gini. 25 juta amblas saudara, karena tidak di cover asuransi. Ada lagi yang luar biasa ya, teman kita Cik Lydia itu orang Pandaan, gara-gara mulet saudara. Saudara tahu mulet? Do you know mulet? Kretek, gak balik, meninggal dunia. Mungkin bukan karena mulet, mungkin karena ada penyakit lain ya. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti cerita terakhirnya karena mulet, habis doa malam di mobil mulet kebablasan, meninggal dunia. Tapi saya percaya dia meninggal pun karena rumahnya sudah jadi di surga. Amin. Lihat ayat di atas, Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, maukah engkau sembuh? Saudara, pikiran Kristus dengan pikiran kita itu jauh berbeda. Pikiran Kristus itu selalu ingin kita disembuhkan. Pikiran Kristus itu selalu ingin kita dipulihkan. Pikiran Kristus itu ingin selalu kita diberkati, kita dipulihkan, diberkati luar biasa. Itu pikiran Kristus. Dan Tuhan itu tahu persis masalah saudara dan saya, itu tahu persis. Dia tahu persis kebutuhan kita, mau bayar listrik, bayar sekolah dan lain sebagainya. Tuhan itu tahu persis. Tuhan tahu persis masa depan saudara. Tuhan mengerti persis persoalan saudara. Tuhan mengerti persis bagaimana keadaan saudara saat ini. Tapi apakah saudara setiap kali datang kepada Tuhan beribadah, saudara cuma membicarakan masalah, berdoa buat masalah, persoalan yang gak kunjung-kunjung selesai? Oh no. Saudara mungkin berkata kepada saya, Bu, apakah nggak boleh? Apakah salah kalau saya berdoa buat masalah saya? Oh nggak salah, nggak salah. Yang salah adalah ketika engkau berdoa dan engkau selalu memperbincangkan masalahmu. Engkau berkata masalah ini nggak selesai-selesai. Padahal saudara punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Engkau datang beribadah kepada Tuhan, engkau harus menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Harusnya kita menyembah, bukan mengomongkan semua masalah dan persoalan kita saja. Kalau kita kenal siapa Yesus kita nggak akan pernah lagi membicarakan masalah dan persoalan kita. Karena kita tahu Yesus sanggup menyelesaikan, Yesus sanggup menolong masalah dan persoalan kita. Yesus adalah Tuhan yang hebat. Harusnya kita bersyukur, Tuhan terima kasih buat hari yang luar biasa. Apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan saja? Pikiran Kristus itu jauh seperti tingginya langit dan bumi. Jauh dengan pikiran kita manusia yang terbatas. Saudara, sebab itu jangan pernah batasi pikiran Kristus. Jangan pernah batasi Tuhan kita yang tak terbatas kuasanya dengan pikiran kita, dengan otak kita yang terbatas ini. 38 tahun orang itu sakit, tapi ketika berjumpa dengan Yesus, cuman sedetik, 2 detik, 3 detik saja, penyakitnya disembuhkan luar biasa. Hari ini ayo kita berjumpa dengan Yesus di tempat ini. Dimanapun saudara boleh berdoa, pastikan engkau berjumpa dengan Yesus. Dan engkau akan melihat apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita akan bicarakan, ya tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa.
Ada 3 penghalang berkat kemenangan di dalam hidup kita. Yang pertama, ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saudara, orang sakit ini berharap ada orang yang menolong. Yang pertama, apa yang menjadi penghalang kita untuk menerima kemenangan dalam hidup ini? Berharap kepada manusia. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, luar biasa. Luar biasa menyembah, angkat tangan, aku percaya, luar biasa. Tapi ketika badai itu datang, siapa yang pertama saudara harapkan? Aku punya kenalan, aku punya backingan yang luar biasa ini. Seperti kata orang ini, tidak ada orang yang menurunkan aku. Dia berharap ada orang lain yang menolong dirinya. Seringkali sama dengan kita berharap kepada manusia, bukan berharap kepada Tuhan. Saudara, kalau kita berharap kepada manusia, saya jamin 1000% kecewa. Seringkali saudara dan saya marah. Kenapa ya? Kenapa? Aku sudah gereja, aku sudah pelayanan mulai pagi sampai sore, Senin sampai Minggu, Minggu sampai Senin lagi, pelayanan gak pernah berhenti. Tapi kenapa hidupku gak diberkati? Kenapa hidupku cuman biasa-biasa seperti ini? Kenapa hidupku gak ada perubahan? Dengar baik, yang kita harapkan manusia, bukan Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti kecewa. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia, saya percaya pengharapanmu tidak akan pernah dikecewakan. Engkau pasti dijamin luar biasa. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Kita baca Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapa manusia? Sebelah saudara manusia. Orang tua saudara manusia. Anak saudara manusia. Mungkin kenalan saudara manusia. Firman Tuhan bukan berkata, kamu kalau mengandalkan pejabat. Oh no, semua manusia. Siapapun itu. Gak peduli apakah itu mau suami, mau istri, mau anak. Ya mungkin kita punya backingan pejabat dan lain sebagainya. Tuhan berkata, firman Tuhan ini yang berkata, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia. Jadi bagaimana kita bisa diberkati? Bagaimana kita bisa berdoa siang dan malam? Tuhan gak mendengarkan. Karena yang kita harapkan bukan Tuhan. Kita salah berharap. Yang kita harapkan manusia. Mungkin saudara punya deposito banyak. Gak salah. Mungkin saudara punya pabrik berhektar-hektar, gak salah. Yang katanya 7 turunan gak bisa habis, gak salah. Tapi jangan pernah berharap. Karena sekali engkau berharap kepada semua itu, saudara dan saya pasti kecewa. Tapi sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Sekali engkau berharap kepada Tuhan, jangan pernah ada Tuhan lain di hidupmu. Apapun yang terjadi, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara dan saya berharap kepada Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Engkau akan dijagai luar biasa. Saudara, kemarin siang suami saya pergi ke salah satu restoran di Pandaan. Dan dia bertemu dengan temannya yang notabene lebih tua. Umurnya sekitar 70 tahun ya, Aming ya. Nah, dia termenung. Ditanya sama suami saya, kenapa kok termenung saja? Dia berkata, ya aku ingat sama anakku. Anakku ini luar biasa. Anak yang hebat. Anak yang hebat, anak yang pinter. Anak yang luar biasa, yang ganteng, yang sangat aku harapkan. Saudara, siapa yang gak bangga orang tua
punya anak dokter, spesialis bedah di Jerman, mendapat beasiswa S3. Dia cerita, oh luar biasa, anak ini baik, anak ini patut dibanggakan. Memang kita sebagai orang tua harus bangga. Tetapi yang salah, apakah salah? No. Tetapi yang salah adalah ketika orang tuanya ini berharap sepenuhnya kepada anak ini, bukan kepada Tuhan. Saudara, singkat cerita apa yang terjadi? Ada satu peristiwa, dia terkena virus. Saudara, bukan COVID ya. Virus ini kecil. Siapa yang ngerti virus? Nggak bisa kelihatan. Virus ini kecil. Dia sakit, menderita, dia operasi. Saudara tahu, seluruh dokter dikerahkan, profesor dokter dikerahkan, semua dokter Jerman yang notabene otaknya luar biasa. Seluruh peralatan papanya lihat, oh canggih luar biasa. Di Jerman saudara, bukan di JJR Kauman saudara, di Jerman asli. Saudara tahu, virus ini tidak ditemukan. Dan virus ini dinamai virus XX. Karena satu orang dokter pun tidak bisa menyembuhkan. Dan akhirnya dia mati. Oh mengerikan. Karena pengharapan kita cuma kepada manusia, bukan sama Tuhan yang hidup. Dan ketika saudara dan saya berharap kepada manusia, firman Tuhan berkata, terkutuklah. Apa saja di bumi ini kalau kita berharap kepada manusia, kepada benda, kepada harta benda, kepada apapun selain kepada Yesus, firman Tuhan berkata, terkutuklah. Ayo saya rindu kita semua berubah. Jangan pernah berharap kepada manusia siapapun, sehebat apapun orang itu. Jangan pernah berharap. Jangan seperti orang sakit di Bethesda ini yang berkata, Tuhan, gak ada seorang pun yang menolong aku. Gak ada seorang pun yang bisa menurunkan aku ke dalam kolam. Harusnya kita berkata, persoalan boleh ada, masalah boleh tetap berjalan. Selama aku berpegang kepada Yesus, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku. Selama aku berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan keluar yang terbaik. Selama Yesus bersamaku, aku tidak akan pernah takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang akan memelihara aku. Amin. Selama kita datang kepada Yesus sungguh-sungguh, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Harusnya kita datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, aku bukan cuma ingin diberkati, tapi aku ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selama kita hidup, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Penghalang yang kedua, catat baik-baik. Dan sementara aku menuju kolam itu, ayat yang ke-7. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Penghalang yang kedua adalah gampang menyerah dan putus asa. Saudara, siapa di sini yang gampang menyerah dan putus asa? Seperti orang sakit 38 tahun ini. Dia sudah berusaha mungkin dengan merangkak menuju ke kolam itu. Tetapi karena banyaknya orang, karena banyaknya pesaing, dia berkata, oh wis gak usah dicoba, percuma, aku mau masuk juga gak bisa. Sudah didahului orang lain. Jangan pernah sekalipun kau berdoa, tetapi tidak pernah melakukan bagian kita. Banyak anak Tuhan cuman pinter berdoa. Oh kalau di gereja bahasa roh, bahasa apa saja dikeluarkan. Tapi kalau di dunia nyata, dia gampang menyerah. Di dunia nyata dia malas untuk bekerja. Saudara, pola pikir seperti ini adalah pikiran orang malas. Dan pola pikir orang malas, saya percaya pasti gampang menyerah dan putus asa. Belum melangkah, masih mau melangkah. Oh mau kerja ini, wes gak usah wes, percuma wes, nyerah wes, pasti nggak untung. Takut kerja, mau melangkah lagi, nggak usah wes, banyak saingan, nggak usah wes, percuma. Selalu berkata pikirannya nggak bisa dan nggak bisa. Belum perang sudah kalah, menyerah. Saya katakan hari ini anak Tuhan itu harus rajin, amin. Anak Tuhan itu harus kerja keras.
anak Tuhan itu di dunia nyata, di luar sana kita harus tunjukkan maksimal kerja yang luar biasa. Amin. Ya, di sini saya menyampaikan firman Tuhan memang sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau di rumah, saudara, saya dan suami saya sudah biasa yang namanya notabene ngepel, nyapu, kora-kora, ngosek WC. Nih, suami saya ada. Saya bersyukur punya suami yang luar biasa. Bisa menyampaikan firman dan juga bisa ya kora-kora, bantu, saling membantu. Oh, nggak ada pembantu, ada pembantu, nggak ada pembantu, sudah biasa. Karena saya tidak pernah mengharapkan. Saudara, di kantor kami bukan cuman sebagai pimpinan duduk di belakang meja, duduk manis, cuman di belakang komputer nulis-nulis, no. Kami bekerja mulai pagi, bangun pagi berdoa, bekerja, kita keliling tempat kita kerjaan, mulai dari ujung sampai ujung. Suami saya ini jarang ada di kantor untuk lihat komputer, kecuali ada beberapa harga dan lain sebagainya, itu baru dia. Tapi kalau tidak, dia lihat semua anak buahnya, dia bekerja dengan luar biasa. Bukan cuma itu saja. Ketika ada proyek, ya kelihatannya tinggi. Waduh, gak bisa ya. Naiknya bagaimana? Saya pakai helm, tetap naik. Saudara tahu naik gondola, Alimak sama suami saya. Naik ke proyek, lihat. Gak males. Karena saya percaya ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Amin. Sama dengan pelayanan kita. Pelayanan juga bukan hanya di atas mimbar, no. Engkau bisa berdoa, engkau bisa keliling, engkau bisa masuk ke rumah sakit mendoakan orang sakit. Amin. Pelayanan bukan cuma di belakang mimbar ini saja. Ada banyak pelayanan. Saudara, saya pernah saksikan suatu hari kami pergi ke panti asuhan, hujan rintik-rintik. Kami bawa mobil pickup karena isinya beras penuh, kita bawa ke sana. Singkat cerita, kami ke panti asuhan. Dan panti asuhan itu notabene anak-anak cacat. Semua anak-anak cacat ada susternya sudah agak tua. Dan notabene dia keluar, kemudian dia berkata, maaf ya Pak, anak-anak yang lain yang muda-muda masih ada acara, gak bisa diganggu. Terus bagaimana ini hujan rintik-rintik? Maaf ya Pak, gak ada yang nurunkan. Lah masa mau saya bawa pulang lagi? Suami saya, saudara tahu nenggoluk, bahasa Jermannya nenggoluk, nguli. Kita angkati sendiri beras itu. Sampai satu pickup itu kita angkatin sendiri, kita masukkan ke dalam ruangan. Jangan malas, Tuhan gak senang orang malas. Jangan pernah patah semangat, Tuhan gak pernah senang dengan orang yang gampang menyerah, yang putus asa. Saudara, pelayanan tersinggung sedikit, wes gak gerejo-gerejoan, wes gak pelayanan sudah wes percuma. Oh, baru tersinggung dikit saja. Tapi saya percaya di tempat ini luar biasa ya. Gak ada yang gampang menyerah. Semuanya luar biasa. Jadi Kristen itu jadi Kristen yang tangguh. Kristen yang tahan banting. Jangan sedikit-sedikit putus asa. Ada masalah sedikit menyerah. Ada masalah sedikit putus asa. Kita harus punya mental pemenang. Amin. Bukan mental pecundang. Anak Tuhan harus punya pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Anak Tuhan harus punya pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Selama pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus, saya sangat yakin dan percaya engkau pasti diberkati luar biasa. Tuhan pasti memerintahkan berkatnya atas hidup saudara dan saya. Selama kita setia, gak gampang nyerah. Apapun masalah persoalan yang saudara hadapi hari ini, percaya ketika engkau gak gampang menyerah, gak gampang putus asa, apa saja, dan kau serahkan kepada tangan Tuhan yang luar biasa, saya sangat yakin dan percaya Tuhan itu pasti menolong saudara. Saudara, suatu saat saya dapat tender, ya kelihatannya yang notabene 99,5%, cuman selisih 0,5%, itu pasti di tangan saya.
Karena orang-orang yang memiliki tender ini, oh pasti Pak Gunawan yang mendapatkan tender ini. Oh, kami cuman bisa tersenyum. Ya, biar semua kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, apa yang terjadi? Tiba saatnya tender yang kelihatannya 99,9 ini akhirnya dikasihkan orang. Mohon maaf, ada surat tertulis. Pemenang tender adalah PT si A. Apakah saya terus kecewa? Oh, Tuhan gak adil. Kenapa itu mesti dikasihkan oleh itu? Si A, PT si A, si B. Kenapa bukan aku? Padahal itu kan 99 kemarin katanya mau dikasihkan kepada kami. Tapi kenapa kenyataannya seperti itu? Oh no. Saya dan suami saya cuman berlutut dan berkata, aku punya Tuhan yang hebat. Kalaupun tender itu gak dikasihkan kepada kami, Dia sudah menyediakan tender yang lebih besar, yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang hebat, yang gak pernah mengecewakan. Karena aku berkata, sekali Yesus, pengharapanku tidak akan berubah. Tetap bangkit, tetap bekerja. Apakah terus loyo, maneyo, wis gak usah kerja wis. No, anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Anak-anak Tuhan gak boleh gampang menyerah. Karena Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, yang terakhir, catat baik-baik. Kenapa ada penghalang sehingga kita gak bisa menerima berkat dan kemenangan dari Tuhan? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, yang ketiga, bangkit dan keluar dari hidup masa lalumu. Bangkit dan keluar dari cara hidup saudara dan saya yang lama. Bangkit, bangun, jangan tidur terus. Jangan senang dengan zona nyaman kita. Seperti orang 38 tahun ada di dalam tilamnya. Cuman tidur, gak bangkit. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, bangkit, angkatlah tilammu dan berjalan. Kita harus hidup di masa sekarang yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan di masa lalu, masa yang kelam. Kita harus keluar dari zona nyaman. Hidup masa lalu kita, hidup yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus bangkit hidup dari kedagingan kita. Tuhan gak berkenan. Gak berkenan kalau hidup kita masih kompromi dengan dosa. 38 tahun bukan waktu yang singkat. 38 tahun, kenapa orang ini gak sembuh-sembuh? Bayangkan saudara, di Serambi itu dia 38 tahun. Sedangkan yang lainnya sudah pada sembuh. Kenapa? Salah satunya adalah karena dia masih kompromi dengan dosa. Kenapa doa kita gak dijawab? Padahal sudah berpuluh-puluh tahun. Kenapa kelihatannya Tuhan kok jauh ya? Masalah persoalan ini datang terus, gak ada jawaban dari Tuhan. Tuhan ini ada apa enggak ya? Kelihatannya Tuhan gak dengar dan kita menyalahkan Tuhan. Bukan Tuhan gak jawab doa kita. Bukan Tuhan gak mau menjawab dan mendengarkan doa kita. Tapi karena dosa kita, Tuhan gak mau lihat kita. Dikatakan Tuhan menyembunyikan diri. Saudara, Yesaya 59 ayat 1 sampai ke 2. Yesaya 59 ayat yang terakhir. 59 ayat 1 sampai ke 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli, Tuhan yang gak mendengar, no. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu. Tuhan itu bisa sembunyi loh. Kalau hidup kita gak benar, Tuhan itu gak mau. Wes, percuma. Tuhan itu menyembunyikan diri, firman Tuhan berkata. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar. Gak mau dengar. Ialah segala dosamu. Hari ini Tuhan ingin kita bangkit.
Hari ini Tuhan ingin kita bangun. Bangun, bukan tidur terus, tapi kita bangun. Tinggalkan dosa kita, berjalanlah sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, hidup benar. Maka akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Saat itu juga sembuhlah orang itu. Jangan takut, jangan khawatir. Saudara, selama hidup kita benar, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar doa kita. Tender itu boleh nggak jadi milik saya. Tapi beberapa bulan yang lalu, Tante Lena sudah berdoa kepada saya, kepada suami saya. Engkau akan diberkati luar biasa. Akan muncul order. Dia berkata jelas. Banyak pekerjaan dari luar pulau, luar negeri. Akan datang buyer-buyer. Oh, saya amini. Tapi kalau lihat kenyataan, tender ini gak jadi milik saya. Tapi 2 minggu yang lalu, saya sangat yakin dan percaya dia bukan Tuhan yang tuli, yang gak mendengar doa. 2 minggu yang lalu kami ke Batam dan kami mendapatkan tender yang besar. Bukan cuma itu, ada banyak buyer datang ke tempat kami sampai kami kewalahan. Kami angkat tangan, Tuhan, aku gak mampu, tapi aku percaya Tuhan yang memberi pekerjaan, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Aku lakukan bagianku, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan pekerjaan itu lebih dari tender yang tadi kami doakan 99%. Hari ini Tuhan memberkati luar biasa. Bukan cuma berkat jasmani, damai sejahtera, sukacita. Anak-anak kami melayani, dipakai Tuhan. Hidup kami untuk Tuhan. Karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Berkat melimpah, kami dikejar berkat, bukan kami yang mengejar berkat. Sebab kami tahu ketika kami bersama dengan Yesus, pengharapan kami hanya kepada Yesus. Dia sumber pengharapan kami. Kami tidak akan pernah dikecewakan. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau pasti akan diberkati luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di